sudah membesarkan saya dan menyayangi saya sepenuh hati. Saya nggak mau sampai ada yang tahu, apalagi anak-anak saya. Mereka tahu Mas Aditya itu pernah punya istri pertama, Bu. Tiara, saya tahu ayah kandung kamu di mana. Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 106. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Kenzo yang ngedumel karena Mutiara yang meninggalkannya. Kalau nggak sengaja sekali doang. Mas ini sering banget nggak sengajanya. Bilang aja kamu dendam sama saya kan gara-gara tadi saya mau ninggalin kamu di jalan. Enggak, nggak ke situ, Mas. Alah. Pas banget sama Cynthia yang menghubungi Kenzo karena ingin bertemu dengan Mutiara. Kamu lagi di mana? Saya lagi jalanan sekarang mau anterin Mutiara ke kafe. Kenapa, Bu? Tuh kan, bohong. Mas Kenzo bilangnya Mas Kenzo mau cari uang di ATM. Berarti itu mau. Mas Kenzo pengen nganterin saya dong. Berarti Mas Kenzo yang modus. Karena nggak mungkin Cynthia bertemu dengan Mutiara di kafe, makanya dia mengajak Mutiara untuk datang ke rumahnya. Tapi lagi-lagi Kenzo bikin Mutiara sama Miss Kiss terheran-heran deh. Ya udah nanti saya minta tolong sama Pak Dikta juga aja. Saya nanti numpang sama Pak Dikta. Nggak usah, Bu, nanti saya aja yang nganterin Mutiara ke sana. Ya udah, sampai ketemu ya. Oke, bye. Mas, saya belum kelar ngomong. Nggak usah ngomong. Kamu sekarang naik motor. Ngomongnya lanjutin di rumah Bu Cynthia aja. Oh ya Mas, bukannya kita mau ke ATM? Saya lupa. Ada di depan ATM-nya. Wah, Mas Kenzo! Karena kejadian Rianti yang menuduh Dina, membuat Dina bertemu dengan pasangannya. Ini untuk membersihkan nama baiknya. Setelah mengantarkan Mutiara ke kafe, Mutiara berusaha untuk menolak Kenzo yang akan mengantarkan Mutiara ke rumah Cynthia. Emang Dita mau nganterin kamu ke rumah Bu Cynthia? Nggak tahu sih, tapi kemungkinan mau. Lagian juga kalau Pak Dikta nggak mau, saya tinggal naik ojek online. Pasti ada kok yang terima pesanannya. Lagian juga saya udah diajarin soalnya sama Mbak Kayla gimana cara mesennya. Oh ya, katanya Mbak Kayla mau resign. Betapa kagetnya Kenzo mengetahui Kayla yang akan resign dari pekerjaannya. Ini membuat Mutiara memohon kepada Kenzo. Melihat Ivan yang kelaparan membuat Aurel khawatir. Makanya Mutiara berusaha untuk memastikan kepada Ivan. Tapi Ivan malah tertarik dengan nasi goreng buatan Mutiara. Apalagi dia yang rindu sama nasi goreng itu. Aduh, itu nasi goreng paling terbest deh kayaknya. Boleh deh. Aku bikinin dulu bentar ya. Saya mau juga nasi goreng buatan kamu. Tolong buatin 2 ya. Oh, baik. Melihat itu, Dikta juga tertarik. Tiba-tiba aja Ivan disediakan ruang VIP. Ini sebagai bentuk terima kasih Dikta karena Ivan telah menolong Cahyo. Siapa sangka M-Kiss First kalau Ivan masih memohon untuk mendapatkan hati dari Aurel. Tapi bagaimanapun Aurel masih belum yakin. Aku akan usaha sekeras mungkin dapetin hati kamu lagi dengan cara yang fair. Oke, please. Kedatangan Dina di rumah Rianti membuat Nunu heboh, apalagi Rianti yang diberitahu juga jadi bingung. Gak cuman Aurel, Miss Kiss sudah khawatir melihat Dikta dan Ivan yang duduk bersama seperti ini. Ternyata
Dikta memberikan tawaran kepada Ivan untuk menjadi driver di kafe ini. Tapi kamu harus sadar, kalau kamu itu sudah bukan pacar Aurel lagi. Jadi Aurel sekarang berhak buat deket sama siapapun. Iya, tahu kok, paham. Tapi nggak salah kan, kalau gue tetap berusaha dapet cintanya Aurel lagi. Nggak salah kan, Rel? Aku akan terus berusaha dapetin cintanya kamu dengan cara yang fair. Karena obrolan bersama Dikta membuat Ivan tidak nafsu makan dan memilih pergi. Kedatangan Dina dan pasangannya masih membuat Rianti emosi. Masih bisa-bisanya Rianti menuduh yang tidak-tidak kepada Dina. Tadi Anda namanya siapa? Ersal. Anda dibayar berapa? Buat jadi pacar pura-puranya Dina. Bu, saya dengan Dina. Udah, cukup mas. Gak usah jelasin apa-apa lagi. Perempuan ini tuh udah sakit. Apapun yang kita jelasin tuh gak guna. Apa kamu bilang? Saya sakit? Kamu tuh bener-bener perempuan gak tau tata krama ya? Emang kamu tuh harus dikasih pelajaran. Bu. Perlakuan Rianti kepada mereka semakin membuat semuanya emosi. Bahkan Dina semakin mau membuat Aditya dan Cynthia semakin dekat. Dia nggak tahu aja kalau Nunu mendengar dan langsung melaporkan kepada Sandra. Aditya berusaha menenangkan Dina yang panik. Karena saat ini Aditya hanya fokus kepada Cynthia. Mutiara yang ingin pulang bersama Dikta, tiba-tiba aja ada Kenzo yang datang. Dan Kenzo memaksa Mutiara untuk pulang bersamanya. Kamu jadi besok bikin SIM? Jadi tadi sih saya udah daftar online. Tapi tinggal kayaknya tes teori sama nanti tes langsungnya aja. Ya. Mas Kenzo. Wih, Mas Kenzo mau jemput Mbak Aurel. Mbak Aurel tadi udah pulang duluan karena ada urusan di kampus tadi sore sih. Enggak. Saya pengen jemput kamu, Mutiara. Tumben jujur. Mutiara biar saya antar aja, Mas Dikta. Saya nggak mau dia ngerepotin Anda. Kebetulan saya juga ada keperluan ke kantor polisi buat ngurus kasus Sandra dan kasus lainnya. Ya udah. Kalau gitu saya sama Mutiara duluan dulu. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Permisi, Pak. Cukup ya, Mas Kenzo? Saya bilang saya akan nggak terima penolakan, Mutiara. Saya juga nggak terima pemaksaan, Mas. Saya nggak maksa kok, Mak. Saya cuma nggak suka aja kalau ditolak. Itu kok bedanya? Ya beda lah, Mutiara. Saya kan juga udah bilang kalau kamu tuh nggak usah dekat-dekat sama cowok lain. Kan saya juga udah bilang, aneh. Mas Kenzo sama saya itu nggak punya hubungan apa-apa. Kecuali kalau orang pacaran. Baru iya bisa kayak gitu. Tapi kalau nggak pacaran... Kamu tuh pengen banget jadi pacar saya, Mutiara. Enggak. Maksud saya itu aneh aja, Mas. Kalau misalkan nggak pacaran tapi nyuruh-nyuruh kayak gitu. Nih, sama kayak kerjasama. Kerjasama kalau ketemu tiap hari terus nggak ngomongin kerjaan aneh kan? Minimal harus ada kontrak dulu, surat perjanjian. Sama kayak hubungan, cowok sama cewek juga harus kayak gitu. Ada kontrak dulu, oh kamu pacar aku pacar kamu, baru bisa. Tinggal bilang aja kalau kamu mau jadi pacar saya, gampang kan? Orang pede narsis, sok ganteng. Ini semakin membuat Mutiara kesal. Ternyata Kenzo sudah berbicara kepada Kayla. Kayla melakukan ini karena perasaannya kepada Kenzo. Aku nggak akan bisa kerja secara profesional. Maksud kamu gimana? Setiap aku dekat sama kamu, aku pakai hati, Ken. Antara kamu yang gak sadar atau emang kamu yang gak peka.
Aku udah coba mendam perasaan aku. Tapi pada akhirnya, perasaan ini cuma jadi bom waktu yang pada akhirnya meledak. Dan kamu pemicunya, Ken. Walaupun Mutiara yang marah kepada Kenzo malah bikin Miss Kiss jadi gemas. Ada aja yang mereka perdebatkan. Padahal saya nggak pernah nganggap diri saya itu keren atau kagak. Tapi nggak tahu ya kalau Sandra sama Kayla. Kenapa bisa mereka suka sama saya? Hahaha, lagi bercanda kan mas? Nggak lucu soalnya. Ini lagi merendah, buat meroket. Maksudnya apa? Nih. Itu yang namain siapa? Mas Kenzo sendiri kan? Kan emang saya ganteng, saya salah gak? Tuh, narsis banget, astagfirullah. Kenapa tiba-tiba ngasih handphone? Ganti aja nama kamu di kontak saya bebas. Apa aja. Ya udah. Kok nggak ada Mutiara? Oh sorry, jangan cari Mutiara. Coba kamu search-nya gadis cengeng. Ada kan? Ini fitnah namanya. Mas tahu saya bukan gadis cengeng. Saya ini gadis yang kuat, Mas. Ya udah ganti aja bebas apa aja. Ini serius imut cute kayak gini. Iya. Saya kan punya harga diri, Mas. Saya bukan gadis cengeng. Saya sekarang imut cute. Ini saya juga lagi ngeliat ini orang yang namanya imut cute. Maaf ya Mas Kenzo. Sekarang Mas Kenzo kalau ngeledek saya nggak ngefek. Karena emang saya udah beneran imut cute. Satpam rumahnya yang diganti membuat Cynthia heran dan memastikan kepada Dikta. Dikta benar-benar ingin mencari tahu siapa yang telah menyakiti Cynthia. Kepulangan Aditya langsung marah kepada Rianti. Ini karena pikiran Rianti yang masih negatif thinking. Lalu namanya. Aku nggak percaya, Mas. Aku nggak percaya kalau laki-laki itu adalah pacarnya Dina. Dan sekarang ini kamu sudah bikin malu aku tau gak? Sama Bu Cynthia. Dan satu lagi, ke semua orang. Mas, Lihat ini. Lihat ini. Aku ambil semuanya. enggak, Mas. Aku mohon tolong jangan ambil fasilitas aku lagi, Mas. Mas Aditya, aku mohon tolong jangan ambil fasilitas aku lagi, Mas. Kamu tidak pantas mendapatkan ini ya. Kecuali kamu harus berubah semuanya. Enggak, Mas. Aku mohon tolong jangan ambil fasilitas aku lagi. Aku mohon, Mas Aditya. Ikut aku. Mas Oh, ini semua membuat Aditya mengambil seluruh fasilitas Rianti. Bahkan dirinya mengunci Rianti di ruangan. Jelas-jelas ini membuat para ART-nya khawatir. Di lain sisi, Dikta datang bersama kepolisian untuk menyelidiki Dina di apartemen Dina. Miss Kiss jadi terharu melihat kedatangan Kenzo dan Mutiara di rumah Cynthia. Ini langsung disambut pelukan hangat dan perhatian dari Cynthia.
Siapa sangka kiss first kalau Cynthia malah menanyakan soal Widuri. Ibu angkat kamu, Bu Widuri. Itu sebenarnya memang bukan ibu kandung kamu atau gimana? Bisa tolong diceritain? Oh, pihak kepolisian menemukan bros yang dicuri Dina. Apa Dina akan ketahuan ya? Cynthia sangat tertarik untuk mengetahui semuanya tentang Widuri. Begitupun Mutiara sangat menjelaskan semuanya tentang Widuri. Karena foto orang tuanya sudah terbakar membuat Kenzo memberitahu soal video viral Mutiara. Dan pada saat Bu Widuri meninggal, di pelukan saya dia bilang kalau saya bukan anak kandungnya. Dia bukan ibu kandung saya dan ternyata orang tua saya masih hidup dan ada di Jakarta. Makanya saya kesini. Tapi Bu Widuri ngasih tahu kamu nggak siapa orang tua kamu? Nggak banyak juga petunjuk yang Ibu Widuri kasih ke saya kecuali satu foto Bu Widuri dan bapak kandung saya. Tapi itu pun mukanya nggak jelas, blur banget bagian muka bapak. Kalau fotonya ada, saya boleh lihat? Gak ada. Fotonya udah dibakar. Dibakar? Kok bisa dibakar? Emang siapa yang tega ngebakar? Videonya Mutiara sempat viral di sosmed. Ada momen dimana Mutiara nunjukin fotonya ke semua orang. Mas Kenzo simpan videonya. Saya boleh lihat, Kenzo? Bu Widuri inilah yang sudah membesarkan saya dan menyayangi saya sepenuh hati. Saya nggak mau sampai ada yang tahu, apalagi anak-anak saya. Mereka tahu Mas Aditya itu pernah punya istri pertama, Bu. Tiara, saya tahu ayah kandung kamu di mana. Perlakuan Dikta membuat Dina tahu kalau Dikta juga menyayangi Cynthia. Tanpa Dikta tahu kalau Dina sudah menyembunyikan bros yang diambil milik Cynthia di rumah orang tuanya. Walaupun begitu, Dina tetap ditahan untuk dimintai kejelasan. Mutiara meminta Cynthia untuk memberitahu siapa orang tua kandung Mutiara. Tapi ini membuat Cynthia tidak berkata jujur. Juga, Bang. Saya mohon. Saya bakal nganterin Mutiara ke sana malam ini juga. Saya mohon sama Bu Cynthia. Ayah kandung kamu itu ada di sini, di hati kamu. Maaf, saya bukan berniat mempermainkan kamu sama sekali, tapi yang saya maksud, meskipun kamu nggak bisa ngelihat langsung wujud ayah kandung kamu, tapi dia pasti ada di hati kamu dan selalu ada di sekeliling kamu. Maaf ya. Pas banget sama Cynthia yang tahu kalau Dina yang dilaporkan oleh Dikta. Makanya dia juga minta Kenzo untuk mengantarkannya. Melihat Rianti yang dikunciin di ruangannya membuat Miss Kiss jadi kasihan. Dan Aditya semakin marah ketika melihat ruangannya yang berantakan. Aditya tetap tidak peduli dengan Rianti. Kamu jahat, Miss. Itu semua adalah hak aku. Dan aku nggak bisa hidup tanpa semua
itu, Mas Aditya. Nah! Bener kan? Kok selama ini kamu tidak bisa hidup tanpa fasilitas aku? Dan sekarang aku juga baru tahu, semua omongan kamu hanya omong kosong. Dan kamu tidak bisa gugat kisahku. Karena apa? Karena kamu masih membutuhkan aku. Aurel yang baru pulang jadi terheran sama teriakan Rianti. Tapi ketika Aurel memastikan kepada Aditya, dia malah terlihat cuek. Pas banget sama Rianti yang menghampiri mereka. Bagaimanapun Rianti tetap menutupinya. Tapi omongan Rianti malah membuat Aurel dan Aditya terheran. Mama mimpi kalau kamu kecelakaan. Mama nggak mau kehilangan anak perempuan Mama lagi, Aurel. Lagi. Emangnya Mama pernah punya anak perempuan selain aku? Ini semua yang dimaksud adalah anak Rianti yang meninggal. Miss Kiss jadi sedih. Apalagi di saat yang sama, Mutiara juga merasakan rasa sakitnya. Mutiara berusaha ditenangkan oleh Kenzo dan Cynthia. Oh, enggak mas. Saya nggak tahu kenapa saya ngerasa sedih aja. Serius? Bukan karena jatuh tadi kan? Bukan. Saya ngerti kok yang di pikiran kamu. Kamu sabar ya. Saya nggak tahu kenapa mikir kalau suatu saat kamu akan ketemu sama orang tua kandung kamu. Gimana pun caranya. Nanti hati kamu sendiri yang nuntun kamu untuk ketemu. Bisa berangkat? Ya? Makasih Bu. Sesampainya mereka di kantor polisi, membuat Cynthia juga berdebat dengan Dikta. Bagaimanapun, Dikta tidak mau melepaskan Dina. Karena Mutiara menenangkan Dikta, membuat Dikta menuruti kemauannya. Ini membuat Cynthia bersedih. Kenzo yang mau mengantarkan Cynthia dan Dina juga ditolak oleh Cynthia. Tapi ini berujung membuat Mutiara dan Kenzo berantem. Mendingan sekarang kamu anterin Mutiara aja. Tapi hati-hati ya. Kalau bisa sampai jadian. Apa? Bercanda. Terima kasih Bu. Enggak, maksudnya perhatiannya. Hah? Iya, maksud saya terima kasih karena udah baik sama saya sama Mutiara. Walaupun kayaknya nggak bakal pernah jadian. Iya emang lagian gak ada apa-apa juga Bu, temen doang. Kok kamu kayak gitu sih ngomongnya? Ya Mas Kenzo nolak duluan. Polisi. Tepat sekali sama Dikta yang akan mengantarkan Cynthia dan Dina pulang.
Mutiara yang akan pergi bersama Dikta membuat Kenzo jadi kesal dan mencari tahu kepada Mutiara. Kayaknya dikit demi sedikit Kenzo sudah menyadari kalau dirinya cemburu. Juga kafenya Pak Dikta tuh lagi butuh kurir delivery mas. Kasian banget kalau nggak ada. Dan mumpung saya juga mau dan Pak Dikta ngebolehin, ya udah jadi nyuruh saya buat SIM. Karena kamu bisa motor gara-gara saya ya. Harusnya kan saya yang lebih tahu tentang kamu bikin SIM, bukan Mas Dikta. Iya mas, maaf saya salah mulu. Ya udah besok kamu aja sana sama Mas Dikta, nggak usah sama saya bikin SIM-nya. Saya ngapain ngurusin SIM sama Pak Dikta? Saya ngurusinnya sendiri dong mas. Lagian juga Pak Dikta itu bos saya. Masa iya Pak Dikta nganterin saya bikin SIM? Sendirian? Emang bisa? Bisa. Kan gampang, tinggal ke gerai SIM-nya aja. Terus isi-isi data. Saya juga udah nge-searching di internet. Katanya gampang kalau misalkan ujian praktek sama ujian teorinya kelar hari itu juga dan lulus, hari itu juga bisa keluar SIM saya dan saya bisa pakai. Ya udah besok mau dijemput jam berapa jadinya? Mas Kenzo gimana sih? Tadi kayak bete banget, taunya pengen nganterin. Sebenarnya aku nggak mau sendiri, tapi nggak enak kalau harus ngerepotin Mas Kenzo. Tapi kalau ditolak, juga ujung-ujungnya pasti bakalan sama. Jawab gitu doang susah banget. Kenapa pengen pergi sama Dikta ya? Jam 7 mas. Tumben kamu gak nolak? Percuma gak sih kalau saya nolak, nanti kata-kata favorit Mas Kenzo keluar. Saya nggak terima penolakan Mutiara. Syukurlah kalau kamu ngertiin saya. Ya udah, saya minta tolong ya mas. Nanti anternya sampai ke gerai SIM-nya aja. Gak usah nganterin sampai selesai. Lagian juga saya maunya Mas Kenzo langsung kerja setelah itu, bukan nungguin saya, takutnya kelamaan. Pede banget. Lagian siapa juga pengen main sama saya. Ya Allah, kuatkanlah hamba ngadepin makhlukmu yang satu ini. Ya ampun, Miski jadi terharu melihat Dikta yang mau sarapan bersama dengan Cynthia. Tapi tiba-tiba aja kedatangan Sandra membuat Dikta heran. Di lain sisi, Rianti berusaha untuk mencari tahu di mana letak semua fasilitas yang disembunyikan oleh Aditya. Kenzo yang dihubungi Mutiara membuat Rianti jadi kesal, apalagi melihat kedekatan dengan Mutiara. Dan Rianti malah memberitahu kalau handphonenya hilang. Ini jelas-jelas membuat anak-anaknya curiga. Assalamualaikum Mutiara. Saya lagi sarapan sekarang. Udah di jalan kok. Ya? Tadi mama dengar kamu nyebut nama Mutiara. Kamu bisa telepon dia? Iya. Mama kan udah bilang sama kamu, Kenzo. Apa mungkin perlu Kenzo list semua kebaikan Mutiara buat keluarga kita biar mama ngerti? Percuma. Handphone mama juga nggak ada. Nggak ada. Maksud mama hilang? Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.